Dia mati untuk saya. Saya hidup untuk dia. Dia korban buat saya. Supaya saya hidup beres. Dia dibunuh. Dia dihukum. Dia dicambuk. Supaya saya disembuhkan. Supaya saya disucikan. Supaya saya diterima kembali kepada Tuhan. Dan setelah saya mendapatkan keselamatan, saya harus hidup baik-baik. Memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara. Selanjutnya kita melihat penulis Ibrani memakai 3 lapisan untuk mengkonfirmasikan pentingnya anugerah ini. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Saudara-saudara, ayat yang ketiga kita membaca bersama-sama. Bagaimana setelah saya berhenti, saudara semua membaca. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar ini, yang mula-mula semua, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Ini yang ketiga. Pertama, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan sendiri. Diberitakan oleh Tuhan. Dan kedua, oleh mereka yang sudah dengar, mereka menyampaikan kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Ayat keempat, semua membaca. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikan dengan menurut kehendaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga mengatakan ada tiga urutan. Pertama, Tuhan Yesus memberita sendiri. Kedua, yang telah mendengarkan itu, mereka bukan hanya percaya, mereka menyalurkan kepada kita yang mendengarkan lagi. Jadi akan begini, Kristus memberita, lalu yang dengar menerima, yang sudah terima memberita kepada kita ini. Jadi kita tidak boleh lupa, tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menyia-nyiakan, karena ini pertama-tama diberitakan oleh Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat 3 dibandingkan dengan ayat pertama dan 2. Karena apa? Di sini untuk membuat satu perbandingan. Orang Yahudi menganggap Taurat diberikan kepada mereka melalui siapa? Malaikat-malaikat. Tapi keselamatan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui siapa? Kristus sendiri. Jadi kalau pasal pertama sudah berkata bahwa malaikat-malaikat itu jauh lebih rendah dari Kristus. Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena all the angels of God should worship Him. Saudara masih membaca, mengingatkan itu. Biar semua malaikat menyembah kepada Yesus. Jikalau mereka ada menyembah kepada Yesus, mereka hanya pesuruh dari Tuhan saja. Mereka dicipta oleh Tuhan. Mereka penyembah kepada Tuhan. Tapi Yesus Kristus bukan saja disuruh Tuhan untuk memberitakan. Dia adalah yang menggenapi keselamatan. Dia bukan menyembah, tapi dia menerima persembahan. Semenjak Yesus lahir, dia sudah menerima penyembahan dari gembala. Semenjak Yesus bayi, dia sudah menerima penyembahan daripada orang Majus. Semenjak Yesus lahir, orang-orang ahli Taurat sudah mengetahui raja yang akan dilahirkan di Bethlehem, dan dia punya sumber dari kekekalan sampai kekekalan. Dan mereka sadar yang satu ini, yang dilahir ini bukan orang biasa. Dan saudara-saudara, semua nama-nama yang paling penting yang kita terima dan kita pakai untuk diri Yesus Kristus, itu sebenarnya bukan mulai daripada Paulus, bukan mulai daripada Petrus, bukan mulai daripada semua rasul di Perjanjian Baru. Kita menyebut Yesus Tuhan, kita menyebut Yesus Yesus, kita menyebut Yesus Kristus, kita menyebut Yesus yang kudus, kita menyebut Yesus sebagai anak Allah yang paling tinggi. Ini 5 ditambah dengan Immanuel 6, Juru Selamat 7 istilah yang paling penting untuk Kristologi. Semua bukan dari Rasul. Dari siapa? Dari siapa, saudara-saudara? Saya kira banyak orang Kristen tidak sadar. Sekali lagi, kita menyebut dia Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Sanctus yang kudus, Immanuel, anak Allah yang paling tinggi. 7 istilah yang paling besar untuk Kristologi.
Semua dari malaikat. Nah saudara-saudara, waktu saya bicara kalimat ini, seorang tua-tua di luar negeri kaget. Dia bilang, kenapa kita tidak pernah pikir itu ya? Kenapa kita kurang mengeh akan hal itu? Benar ya. Ini semua istilah bukan dari para Paulus, bukan dari Petrus. Semua tujuh-tujuhnya dari malaikat. Saudara-saudara, kapankah malaikat menyebut nama-nama ini? Sebelum Yesus lahir, malaikat berjumpa dengan Yusuf dan berkata, yang kau akan nikahi sekarang sedang hamil, bukan dari manusia, dari Roh Kudus. Terimalah dia menjadi istrimu, karena dia akan melahirkan seorang anak dan beri nama siapa? Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah ini nama pertama. Dari siapa? Dari malaikat. Sebutkan dia Yesus. Istilah Yesus di dalam bahasa Greka Yesu. Di dalam bahasa Ibrani adalah Joshua. Saudara-saudara. Istilah Yosua berarti penyelamat. Orang yang menyelamatkan yang lain. Itu namanya Yesus. Namakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Ini pertama. Saudara-saudara. Kedua. Seperti apa yang tercantum di dalam Yesaya. Bahwa dia akan menjadi Allah yang beserta dengan kita. Namanya adalah Immanuel. Dari siapa? Dari malaikat. 2 kali. Ini 2. Ketiga. Malaikat menyatakan diri kepada Maria. Setelah kepada Yusuf. Kepada Maria. Mengatakan, hei wanita yang sangat diberkati. Yang berbahagia besar. Bahwa yang berada di dalam dirimu itu kandungan dari Roh Kudus. Dan engkau akan melahirkan dia. Karena dia adalah yang kudus. Dan dia adalah akan disebut anak Allah di tempat yang maha tinggi. Ini 2 lagi. Jadi tadi sudah 2. Ini tambah 2 lagi. Yaitu Yesus, Immanuel, lalu Sang Kudus, dan anak Allah yang tinggi. Semua ikut saya ya. Pertama, Yesus. Kedua, Immanuel. Ketiga, Sang Kudus. Keempat, anak Allah yang tinggi. 3 lagi justru diberikan kepada orang-orang yang paling dianggap tidak penting. Yang menggembala di padang belantara pada malam-malam. Hari ini telah dilahirkan bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Kristus. 3, saudara-saudara. Jadi penggembala mendapatkan 3. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Saudara-saudara. Orang-orang yang paling dihinap. Orang-orang penggembala yang berada di padang belantara. Malam-malam yang begitu dingin. Tidak bisa masuk rumah yang enak. Mereka justru mendapatkan berita daripada malaikat. Wahyu dari surga. Hei, pergi ke kota Daud. Pergi ke situ. Karena di sana dilahirkan adalah seorang yang adalah Tuhan. Adalah Kristus. Dia adalah Juru Selamat. Saudara-saudara, kalau mau tambah lagi 1. Itu nama Yesus sebagai Raja. Maka itu tidak dari malaikat. Itu adalah Tuhan memberikan satu wahyu umum. Bintang. Lalu orang Majus pergi mencari. Mereka tidak tahu nama dia. Cuma tahu dia adalah Raja. Saudara-saudara, 7 istilah. Sekali lagi. Yesus. Immanuel. Sang Kudus. Anak Allah yang tinggi. Tuhan. Kristus. Juru Selamat. Berapa? 7. Dari mana ini semua? Semua dari malaikat. Saudara-saudara. Jadi kita bisa mengkonfirmasikan kalau dulu perjanjian lama Tuhan pakai malaikat memberikan Taurat. Demikian Tuhan di dalam perjanjian baru memakai malaikat dulu untuk mengwahyukan kedatangan Kristus sebagai kehadiran Tuhan Allah di dalam sejarah manusia. Yang kekal masuk ke dalam waktu. Yang tidak kelihatan nampak. Yang tidak terbatas rela dipatas. Yang pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Ini namanya inkarnasi. Ini namanya Immanuel. Ketujuh nama ini diberikan oleh malaikat. Saudara-saudara, ini adalah sebelum Kristus menggenapi keselamatan. Tapi setelah Yesus Kristus sudah menjadi Mesias, dia sendiri memberitakan kepada kita.
Saudara-saudara, orang mengatakan keselamatan itu tidak dikatakan oleh Yesus. Abad ke-19 ada dua orang yang penting di Jerman, teologi liberal. Satu adalah Christian Ferdinand